and Dads, perkenalkan kami dari Morula IVF Tangerang. Pembahasan kali ini kita adalah tentang mengenai sperma. Kebetulan saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Dr. Joyce ya, ahli spermanya di Morula IVF Tangerang. Hai dok. Halo Dok, Mbak. sorry nih, kita langsung aja. Ada beberapa pertanyaan yang memang sudah kita siapkan dari awal nih mengenai sperma supaya moms and dad lebih paham tentang apa sih, bagaimana sih prosesnya untuk proses kehamilan ya. Oke, dok, satu pertanyaan. Apa saja persiapan wajib yang harus dilakukan dads sebelum menjalani analisa sperma, termasuk pantangan seperti tidak berhubungan intim atau ejakulasi? Berapa lama waktu pantangan yang dibutuhkan? Oke, jadi biasanya itu sebelum kita analisa sperma ada pantangan-pantangan nih. Nah, yang pertama ini dilihatnya ini dari kita nggak boleh berhubungan dulu sama istri nih, itu kira-kira 3 sampai 5 hari. Setelah itu baru boleh dianalisa sperma gitu. Yang kedua adalah kalau bisa sebelum analisa sperma, kalau bisa tidur yang cukup, jangan stres, nanti akan takutnya mempengaruhi dari analisa sperma tersebut gitu. Yang ketiga, nggak boleh, eee, nggak boleh sakit. Misal nih, oke, biasanya analisa sperma itu akan ditanyain, "Bapak udah batuk pilek nggak sebelumnya?" Atau, "Kemarin lagi panas nggak badannya?" Gitu. Nah, itu sementara jangan dulu, kira-kira semingguan atau 2 minggu baru nanti kita analisa sperma lagi, Oke. gitu. Biar nggak rancu nih analisa spermanya, takutnya nanti jangan-jangan karena dia sakit, dia memakan obat sesuatu dari dokter, itu akan menurunkan dari angka spermanya. Jadinya tidak, hasil dari sebenarnya. Jadi dia akan menurun karena sakit, gitu aja sih. Oke, jadi berpengaruh ya dok ya antara Berpengaruh. pola hidup dengan kondisi kesehatan ya. Betul. Oke, yang kedua nih dok, mengapa pemeriksaan analisa sperma sangat krusial dan harus dilakukan sejak awal dalam program hamil, terutama sebelum memutuskan langkah lanjutan seperti inseminasi atau bayi tabung? Apa saja parameter utama yang dinilai dalam analisa sperma? Oke, jadinya parameter utama itu yang biasanya kita lihat ya di analisa sperma, itu pertamanya nih, konsentrasi biasanya. Oh, pertama kali itu kita ngelihatnya mau volume dulu, volumenya banyak atau sedikit. Apakah dia volumenya ada atau enggak gitu. Terus yang berikutnya kita ngelihatnya warnanya. Warnanya tuh apa sih sebenarnya? Apakah dia warnanya ada kuning, hijau, merah, atau yang lainnya? Itu bisa menandakan ada sesuatu di spermanya gitu. Yang kita bisa ngelihat itu. Yang berikutnya kita ngelihatnya apa? Mikroskopis dari analisa sperma. Yang kita lihat apa pertamanya? Gerakan ke atasnya seperti apa? Jumlah banyaknya spermanya banyak atau sedikit, dan bentuknya seperti apa. Itu penting sekali untuk parameter utama dari analisa sperma. Kalau cuma jumlahnya doang yang banyak atau bentuknya tapi jelek-jelek, ya sama aja. Jangan-jangan karena bentuknya jelek-jelek nih kita nggak bisa punya anak gitu. Atau nggak gitu, bisa dia banyak nih spermanya, tapi gerakan ke atasnya nggak ada. Nah, padahal kita butuh ya gerakan ke atas kan untuk ketemu dengan telur ya kan Telurnya. gitu sih. Oke. Jadinya semua komponen itu nggak boleh dilihat satu persatu aja, tapi kita keseluruhan harus kita ngelihat. Oke. Siapa aja sih dok yang bisa atau yang disarankan untuk program atau cek analisa sperma? Apakah memang yang sudah menikah saja yang diperbolehkan atau mungkin yang lajang yang mau menikah juga diperbolehkan untuk cek analisa sperma? Oke, jadi analisa sperma itu sebenarnya diperbolehkan untuk semuanya. Jadi dari usia kita mau menikah, pranikah, biasanya tuh ada tuh namanya konsultasi pranikah gitu ya. Ada apa aja yang dilakukan pranikah itu apa aja. Salah satunya adalah analisa sperma. Kita ngelihat kita subur atau enggak sih sebenarnya, gitu. Nah, kalau kita sudah menikah itu kita tidak ada penundaan untuk kehamilan dan segala macam. Cobalah untuk analisa sperma dulu untuk pemeriksaan sebelum pranikah itu. Jadinya kita akan obatin dulu untuk spermanya kalau ada kendala di spermanya. Nanti setelah menikah, setelah berhubungan, nah langsung bisa punya anak. Seperti itu. Jadi nggak cuma yang ingin punya anak setelah menikah aja, tetapi pranikah juga harus kita periksakan sebenarnya gitu. Dan salah satunya juga kalau misal sudah menikah nih, loh dok tapi saya udah nikah nih, tapi gimana nih ya gitu kan. Oke,
Yang awal pertama kali kita harus lihat adalah umurnya dulu yang perempuan kayak gimana. Mhm. Kalau umur masih kira-kira 20 tahunan sampai 35 tahunan gitu, oke, kita, menikah 1 tahun menikah, tapi belum pernah punya anak sama sekali. Kita, eee, telat mens atau gimana, Mhm. padahal kita berhubungan teratur tanpa kondom atau tanpa KB. Segeralah periksa sama dokter andrologi gitu. Tetapi kalau misal udah usia 35 tahun ke atas, diturunkan lagi dari 1 tahun jadi 6 bulan doang nih ceritanya gitu. Jadi nggak mungkin kita ngomong, "Oke, 1 tahun menikah, langsung nanti ke sini ya," kalau belum punya anak, enggak. Tergantung umurnya ceweknya seperti apa, gitu. Berhubungan berarti ya? Oke. Berhubungan sama umur. Kapan sih Dok waktu yang tepat untuk kita itu, eee, meminta untuk pasangan kita, "Ayo dong kamu analisa sperma supaya kita tahu," gitu. Itu kapan waktu yang tepat? Ya waktu yang tepat itu. Jadinya kayak misal 1 tahun berhubungan teratur 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu Mhm. gitu. Tapi dilakukan terus sampai 1 tahun tanpa lepas itu semuanya. Tapi ternyata masih belum punya anak. Nah itulah saatnya kita periksa. Sebelum umur 35 tahun. Tetapi setelah umur 35 tahun yang perempuan, Mhm. tolong lebih intens lagi ke bawah. Jadinya 6 bulan kita melakukan hubungan suami istri 2 sampai 3 kali. Tapi tidak ada hasil, Mhm. saatnya kita periksakan setelah 6 bulan kita menikah, gitu. Tanpa menggunakan Kondom, kontrasepsi betul pastinya sama, ya? mhm. Oke, begitu ya, Mam. Satu lagi nih, Dok. Mmm, Bagaimana tahapan atau prosedur analisa sperma dilakukan mulai dari pengambilan sampel hingga proses di lab? Dan bagaimana interpretasi hasil, misalnya diagnosisnya adalah oligo atau mhm, asteno, mhm. dapat menentukan langkah promil selanjutnya. Contoh, perbaikan gaya hidup, inseminasi, atau langsung bisa IVF. Jadi kita itu biasanya di sini itu, kita Mhm. ngeliat dulu keadaan pasien nih, gini, belum tentu satu dengan yang lainnya sama nih keadaannya. Mhm. Oligo yang satu sama oligo yang satunya lagi, belum tentu sama cara pengobatannya. Jadi Mmm. tergantung dari pasien masing-masing nih, kayak gimana nih ceritanya, kondisinya seperti apa. Apakah karena produksinya kurang, atau apakah bentuknya juga jelek, Mhm. jangan-jangan gitu. Nah, itu kita harus lihat dulu apa yang kita harus lakukan gitu sih. Jadinya kalau mau lebih jelasnya mendingan langsung ke dokter langsung gitu. Untuk kita periksa apakah yang kita butuhkan tuh apa sih sebenarnya Mhm. gitu. Mungkin kalau Mia di rumah mungkin bisa dengan gaya hidup dulu. Misal kalau memang dia ada obesitas, Mhm. itu tolong dikurangin dulu lemak-lemaknya. Misal, kuranginlah makan santan, terus, apa namanya, dengan, makan yang gula-gula, banyak tuh gula-gula, terus sekarang kan banyak tuh boba Mhm. di mall-mall gitu Oh, ya, enak itu, Dok. enak gitu ya. Tapi nggak bagus sih buat badannya kan, Mmm. gitu. Nah itu juga dikurangin, tepung-tepungan dikurangin. Ituin semuanya dilakukan dulu, habis itu nanti kalau memang masih dilakukan masih belum baik, ya silakan ke dokter. Oke, berarti nggak bisa dititip ya, Dok, ya? Nggak Antara bisa. pasien lain dengan pasien satu dengan pasien lainnya, dengan tahapan Mhm, oligo yang sama, mhm. datang satu pasien aja yang datang ke dokter, terus terapinya sama itu nggak mungkin Nggak ya? Pasti mungkin, berbeda ya? pasti berbeda. Oke. Oke, terima kasih banyak Dokter Joyce atas ilmunya. Semoga ilmunya bermanfaat nih pastinya untuk moms and dad yang ada di rumah ya. Oke, untuk moms and dad kita akhiri untuk sesi Moral Talk kita hari ini ya. Semoga ilmu yang baru saja kita sampaikan bermanfaat untuk moms and dad. Dan untuk moms and dad yang penasaran untuk ketemu Dokter Joyce mungkin bisa temui Dokter Joyce di Morula IVF Tangerang ya dengan call center yang ada di bawah. Oke, Salam salam 2 dua garis. garis.